Yang pertama adalah rutin beribadah. Yang kedua, perbanyak bertobat. Yang ketiga, meningkatkan kualitas ibadah kita. Yang keempat, tidak menuruti hawa nafsu. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi bi ni'matil iman wal islam wa dinul haq wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan hubbatil janabil makarih wa hubbatin nar bis sahawat. Shadaqallahul azim wa shadaqallahu rasuluhun nabiyul karim wa nahnu zalika ala syakirin walhamdulillah rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah salat Jumat yang insya Allah dimuliakan Allah. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana telah memberikan nikmat iman dan Islam, sehat wal afiat, nikmat panjang umur, nikmat kesempatan, nikmat kasih dan sayangnya yang tidak pernah pilih kasih dan sayangnya kepada hamba-hambanya yang bertakwa. Semoga semua amal ibadah yang telah kita kerjakan, dari bangun tidur sampai menjelang tidur kembali, dari mulai kita mengerjakan amal ibadah yang wajib sampai dengan amal ibadah yang sunnah, dari mulai kita melangkahkan kaki kita dari rumah kita, dari tempat bekerja kita, semoga Allah gantikan dengan pahala yang berlipat-lipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga Allah limpah curahkan kepada manusia suci yang tidak pernah mencaci maki, manusia yang mempunyai pangkat dan derajat yang sangat amat tinggi namun tidak pernah menghujat, manusia yang mempunyai nama yang besar, yang dibesarkan oleh yang maha besar. Dialah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, kepada kerabatnya, kepada sahabatnya, hingga kepada kita sebagai umatnya. Mudah-mudahan pada yaumil akhir nanti kita akan diakui sebagai umatnya dan akan mendapatkan pertolongan yang sangat amat terbaik dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang insya Allah dimuliakan Allah, marilah kita senantiasa selalu meningkatkan kualitas dan kuantitas amal ibadah kita, iman dan takwa kita, dengan selalu mengerjakan semua perintah Allah dan berusaha sekuat mungkin meninggalkan apa yang dilarangnya. Sebaik-baik bekal kita untuk mempertanggungjawabkan perbuatan kita, baik perbuatan yang kita lakukan secara terang-terangan maupun perbuatan yang kita lakukan secara sembunyi-sembunyi, haruslah kita pertanggungjawabkan, bukan hanya di hadapan manusia tapi kelak di hadapan Allah. Dan sebaik-baik bekal kita untuk mempertanggungjawabkan semua itu adalah dengan bekal iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang insya Allah dimuliakan Allah, masa muda adalah masa mencari jati diri. Ada ungkapan,
Masa muda puas-puaskanlah berbuat maksiat. Ketika tua banyak bertobat dan mati masuk surga. Ini adalah ungkapan yang keblinger, ungkapan yang mengada-ngada. Banyak terjadi mungkin sampai saat ini. Bagaimana kita mempersiapkan bagi mereka, wabil khusus mereka yang usianya masih muda? Ada 4 minimal saya simpulkan. Yang pertama adalah rutin beribadah. Yang kedua, perbanyak bertobat. Yang ketiga, meningkatkan kualitas ibadah kita. Yang keempat, tidak menuruti hawa nafsu. Yang pertama adalah rutin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun keluarga kita, ayah kita dulunya tidak pernah memasukkan kita ke pendidikan agama ataupun ke pesantren, minimal kita rajin mendatangi majelis-majelis ta'lim. Minimal kita datang kepada para alim ulama, para kiai, para ustaz, para habaib untuk meminta nasihat. Adinu nasihat. Agama adalah nasihat yang terbaik. Meminta ridhonya kepada orang tua. Ahabul amali ilallahi azza wa jalla adwamahu wa anqala. Amal yang paling dicintai Allah adalah yang langgeng meskipun sedikit. Hadis ini menerangkan, walaupun amal ibadat kita sedikit, walaupun zikir kita sedikit, walaupun baca Quran kita hanya 1 lembar, minimal kita kerjakan rutinitas. Kita tidak tahu amal ibadah yang mana yang nanti akan membawa kita ke dalam zanahnya Allah. Kita tidak tahu amal ibadah mana yang nanti mendapatkan ridho Allah. Sebaik-baik anak muda yang sejak muda sudah dia bertaubat kepada Allah, seburuk-buruk anak muda semasih muda sudah terjerumus kepada lubang maksiat. Sebaik-baik orang yang sudah tua adalah mereka yang semakin tua semakin taat kepada Allah. Seburuk-buruk orang tua adalah yang semakin tua semakin berbuat maksiat kepada Allah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Idza kabura al-'abdu wa dhabu 'anil 'amali kutiba lahu ma kana ya'malu fi sabatihi. Jika seorang yang sudah tua pada saat dia muda beramal yang luar biasa, tapi ketika dia tuanya dia tidak dapat datang ke majelis, harus tergopoh-gopoh ke masjid, harus terbata-bata membaca Al-Quran, maka Allah catat amal ibadah waktu mudanya diberikan ketika dia sudah tua. Artinya Allah lipat gandakan amal ibadah yang dia kerjakan pada saat muda, dia catat lagi oleh Allah, dijadikan amal ibadah pada saat tuanya. Jadi persiapkan diri kita. Kita tidak tahu kapan kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu di mana kita diwafatkan oleh Allah, tidak penting. Yang harus kita pikirkan, dalam keadaan apa kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, perbanyak bertobat. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian dengan sebenar-benarnya taubat. Innallaha yuhibbul 'abdal mu'minuna al-mubtadana taubah. Sesungguhnya Allah mencintai seorang hamba yang terjerumus dalam lembah maksiat dan dia mengakui perbuatan-perbuatannya, bertobat kepada jalan Allah. Ya Allah, dosaku sebesar gunung, dosaku sebesar lautan, selebar lautan, tapi aku yakin rahmat kasih sayangmu jauh lebih besar daripada dosa yang telah aku berbuat. Sebaik-baik manusia yang pernah berbuat dosa adalah yang mau mengakui perbuatannya dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi sekalipun pernah berbuat dosa. Ketika Nabi Allah Adam alaihissalam, hai Adam, jangan kau dekati
pohon khuldi itu. Tapi Adam bukan hanya mendekati, Adam mendekati, Adam melanggar satu pasal, bahkan Adam makan buah itu, berarti Adam melanggar 2 pasal. Maka Adam diturunkan ke dunia. Ketika di dunia dia berdoa, Rabbana hablana, ya Allah ya Tuhan kami, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah ya Tuhanku, sungguhnya aku telah zalim kepada diriku. Kepada siapa lagi aku selain bertobat kepada Engkau? Maka dipertemukanlah dengan istrinya Hawa di Baitur Rahmah, maka Al-Mukarramah. Maka kita pun sebagai umatnya berbanyaklah bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan yang ketiga adalah meningkatkan kualitas ibadah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian wafat, janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan bertakwa, kecuali dalam keadaan muslim. Ayat ini menerangkan Allah hanya memanggil orang-orang yang beriman. Sungguh beruntung yang dipanggil oleh Allah. Mereka dikelompokkan menjadi orang-orang yang beriman, bertakwa kepada Allah. Dan mengajar, jangan kita wafat, jangan kita menjadi almarhum almarhumah sebelum kita menjadi seorang muslim, sebelum kita menjadi umat Islam yang kafah. Wa may yattaqilla yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, maka Allah akan tunjukkan jalan keluar dari kepada susah hidupnya, dan Allah berikan rezeki dari arah yang tidak terduga-duga, min haitsu la yahtasib. Rezeki yang Allah berikan bukan hanya berupa finansial, rezeki yang Allah berikan bukan hanya berupa uang. Allah berikan kita sehat walafiat, datang ke masjid ini, itu rezeki yang tidak terduga, yang tidak pernah ternilai dengan uang. Allah berikan kita pasangan seorang istri yang soleha. Allah berikan kita seorang anak-anak kita yang saleh dan soleha. Allah berikan kita berkumpul di hadapan para sahabat kita yang baik-baik, maka itu pun rezeki. Allah berikan kepada orang tua kita yang jauh dari kita, yang kita sedang merantau, dikabarkan orang tua kita dalam keadaan satu wafat, itu pun rezeki. Jadi rezeki bukan semata-mata berbentuk uang. Apa yang Allah berikan dari ujung kaki kita sampai ke ujung rambut kita ada rezeki yang tidak bisa dinilai dengan uang, maka bersyukurlah kepada Allah dalam keadaan apapun. Perbanyak kualitas ibadah kita. Yang keempat, bagi orang-orang yang merasa dirinya masih muda, wabil khusus kita yang sudah berumur melewati 40 tahun, kata Rasulullah, apabila umatku sudah berumur 40 tahun, amal ibadahnya lebih sedikit dibandingkan amal maksiatnya, maka pantas orang ini dilemparkan ke dalam neraka. Apabila umatku sudah berumur 40 tahun, amal ibadahnya lebih sedikit dibandingkan maksiatnya, maka pantas orang ini dilemparkan ke neraka. Jangan beranggapan, oh saya belum 40 tahun, berarti saya masih ada kesempatan. Salah cara berpikir demikian. Allah tidak melihat umur kita ketika kita dipanggil oleh Allah, dan malaikat Israel tidak pernah salah alamat dalam memanggil umatnya yang sudah habis kontrak hidupnya di dunia. Jadi sejak masih muda, persiapkan diri kita. Ya ayyuhalladzina amanu wal tanzur nafsun ma qaddamat liqad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian dengan sebenar-benarnya takwa, dan persiapkanlah semua bekal-bekal hidupmu, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kau perbuat hidup di dunia. Jangan kau turuti hawa nafsumu. Innallaha azza wa jalla la ya'tu minas sa'a la yastadahu sawah. Sesungguhnya Allah Ta'ala benar-benar kagum terhadap seorang pemuda yang tidak mengumbar hawa nafsunya. Hawa nafsu dalam diri kita tidak bisa kita buang.
Karena kita bukan malaikat. Al-jihadu akbar, jihadu nafs. Jihad yang paling besar dalam diri kita adalah melawan hawa nafsu yang ada dalam diri kita masing-masing. Hawa nafsu yang ada dalam diri kita tidak bisa kita buang karena kita bukan malaikat. Hawa nafsu yang ada dalam diri kita harus kita kendalikan. Jangan sampai hawa nafsu yang mengendalikan diri kita, maka kita tidak lebih sama daripada seekor hewan. Hadirin yang insya Allah dimuliakan Allah, persiapkanlah wahai saudara-saudara, wabil khusus yang dirinya masih muda atau yang merasa masih muda, persiapkan 4 ini. Rutin beribadah, perbanyak taubat, meningkatkan kualitas ibadah, jangan menuruti hawa nafsu. Hadirin yang insya Allah dimuliakan Allah, demikian apa yang saya dapat sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi nasihat wabil khusus buat saya dan keluarga saya, umumnya bagi jamaah sekalian. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita dalam taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah jadikan keluarga kita sakinah mawaddah warahmah. Allah jadikan anak cucu mantu kita manusia yang selalu sujud dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berikan rezeki yang halalan taiman yang berkah untuk bekal kita beribadah. Yang rezeki itu diantarkan oleh Allah ke Makkah Al-Mukarramah, Madinah Al-Munawwarah. Allah angkat wabah penyakit yang melanda negara Kesatuan Republik Indonesia ini, diganti dengan keberkahan gemah Rifalah Jinawi. Kalaupun saudara kita yang Allah wafatkan dengan wabah ini, mudah-mudahan Allah wafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Kalaupun sekarang ada saudara-saudara kita yang sedang sakit karena wabah ini atau penyakit apapun, jangan jauhi mereka. Sumbang, doakan, jangan kucilkan mereka. Mereka tidak minta penyakit ini, tapi Allah uji kepada setiap manusia. Ila musibah biiznillah, tidak ada musibah kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan Allah jadikan negara Kesatuan Republik Indonesia ini menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah gerakan para dermawan, para orang kaya yang ada di sekitar tempat Masjid Nurul Islam ini berdiri. Allah gerakan mau bersedekah, berinfak, membana masjidan bainallah baitan usaminhu fil jannah. Barang siapa yang bersedekah, berinfak kepada masjid yang sedang dibangun ada siar-siar Islamnya, maka Allah akan masukkan orang tersebut ke dalam surganya Allah. Dan di dalam surganya Allah buatkan satu istana yang lebih indah, lebih megah dari masjid yang dia berikan sedekahnya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.